Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepekaan kita terhadap tanda-tanda zaman dan kejadian yang terjadi di sekitar lingkungan kita atau di negeri ini merupakan satu kondisi keberkahan yang tersendiri atas pribadi kita. Tentu saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih arif, lebih bijaksana dan lebih bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Terlepas itu merupakan satu kondisi yang wajar atau biasa atau tidak wajar, itu merupakan bagian terpenting dan kita sendiri tentu tidak bisa mengestimasinya atau meramalkannya. Terutama di akhir tahun ini banyak kejadian yang sesungguhnya hadir dalam kehidupan kita. Hikmah terbaik yang perlu dilaksanakan atau perlu disikapi adalah bagaimana kita mensikapi kejadian-kejadian ini. Terutama ketika ada penjual es teh yang dari awal kondisi kejadiannya adalah bermaksud untuk mencari nafkah, mencari rezeki di kalangan-kalangan kajian atau di jamaah pengajian. Yang sebenarnya tentu saja jika Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Termasuk ketika penjual es teh ini diangkat derajatnya ketika hadir dalam sebuah majelis pengajian sehingga seakan menerima hujatan tertentu dari pihak-pihak tertentu, tetapi ternyata ada balasan yang lebih besar, lebih baik dan lebih indah, tentu saja lebih mulia. Berapa toh harga es teh itu? Tentu saja kan tidak kurang dari 10.000 barangkali dalam satu gelas. Mungkin 3.000 atau 5.000. Lah, ketika dia jualan es teh, padahal esnya masih ada, pengajian juga belum selesai, ternyata ketika Allah berkehendak mengangkat derajatnya, maka setelah jualan es teh yang bersangkutan ini, penjualnya ini bisa diumrohkan dan tawaran rezekinya luar biasa. Misteri gunung es teh ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan orang tidak akan menyangka bahwa akan sehebat itu, akan seluar biasa itu. Sangat-sangat memberikan inspirasi pada pihak tertentu. Karena kalau dipikir, tidak semua orang bisa melakukannya dan tidak semua orang bisa mengalaminya. Kalau ditari sebelumnya atau ditanyakan sebelumnya, apakah kamu jualan es teh, nanti saya beri ini, kemudian kamu efeknya, misalnya direndahkan dulu, kemudian diangkat untuk diberi hadiah tertentu. Mungkin kalau banyak yang ditanya, mungkin akan merasa, ya enggak apa-apa, silahkan saja. Tetapi yang terjadi adalah seakan berbanding terbalik. Es teh itu harganya berapa, tetapi kemudian ada yang menawarkan membangun rumahnya, ada yang menawarkan beasiswa untuk anaknya, ada yang mengumrohkan sekeluarga, dan seterusnya. Singkat kata, banyak rezeki yang mengalir dari Allah Subhanahu wa taala melalui kuasa Allah Subhanahu wa taala dan melalui makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang kedua adanya panggung ambruk, panggung yang roboh dalam sebuah pengajian atau sebuah majelis yang tentu saja majelis itu adalah majelis ilmu yang tentu saja dibungkus dengan sedikit entertainment, sedikit hiburan, atau bahasanya entertainment yang dibungkus dengan pengajian, atau bahasanya apa saja lah. Tetapi kenapa panggungnya bisa ambruk, bisa roboh? Ini tentu saja
ada hal, apakah waktu pembuatannya panitia tidak bijak atau panitia tidak meneliti, atau kayu-kayunya atau mungkin tidak kuat, atau bagian panggungnya itu tidak diberikan hal-hal yang bisa menguatkan panggung. Dunia ini memang panggung. Panggung bagi siapa saja yang ingin melakukan apa saja dan berbuat apa saja. Tetapi panggung itu, kita jabarkan panggung ini adalah sifat dunia ini. Dan memang tidak bersifat fana. Dan panggung itu bersifat sementara saja. Suatu saat ketika kehidupan kita sudah selesai, maka panggung kehidupan kita akan juga segera selesai. Nilai-nilai inilah yang perlu difahami. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi adalah seorang yang tampil di panggung itu atau orang-orang yang menghibur dalam panggung itu kadang tidak menghargai. Mungkin orang-orang yang ada di bawah, yang sedang duduk lenggahan di kursi VIP, mungkin tujuannya adalah untuk hadir sebagai tuan rumah, malah tidak dihargai. Bahkan nun sewu, kadang orang yang di panggung itu merasa derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang di bawah panggung. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir, mereka yang ada di panggung itu tidak akan bisa mendapatkan tempat ketika tidak ada orang yang mengundangnya. Tentu saja sebagai tamu mestinya harus menghargai dari tuan rumah. Harus menghargai dari siapa yang mengundang. Harus menghargai dan bersifat baik pada orang-orang yang mengundangnya. Karena tuan rumah itu adalah raja yang harus dihargai, harus dihormati. Kadang-kadang di dalam majelis ilmu pengetahuan atau pengajian, mereka yang konon pengisi pengajiannya merasa bahwa derajatnya lebih tinggi, lebih terkenal, lebih masyhur, lebih alim daripada kiai-kiai kampung. Padahal tentu saja yang menyebarluaskan adalah netizen. Ini memberikan kondisi yang tidak begitu mengenakan. Mungkin tidak menghormati pada kiai-kiai sepuh, orang-orang yang dituakan dalam daerah itu atau wilayah tersebut. Sehingga nun sewu, yang kagungan dalam, yang tuan rumah sudah menyambut dengan baik, ternyata tamunya itu justru tidak menggunakan adab. Karena apa? Karena mungkin sudah terbalut dengan kemasyhuran atau keterkenalan. Mungkin makomnya merasa jauh lebih tinggi. Mungkin derajatnya merasa jauh lebih tinggi. Mungkin kealimannya jauh lebih baik daripada yang menyambutnya. Nah, inilah yang tentu saja menjadi fenomena yang harus kita sikapi. Bahwa adab itu harusnya dilakukan di atas ilmu. Orang itu kalau semakin berilmu, mestinya adabnya semakin baik. Orang itu semakin alim, mestinya harus semakin sopan santun pada siapapun. Tidak kumengsun, tidak merasa gede, tidak merasa besar sendiri. Bahkan sesuai dengan ilmu padi, semakin berisi, semakin menunduk. Proses inilah yang kadang-kadang belum atau sedikit sekali dimiliki oleh orang-orang yang memang belum merasa, belum kasariro, belum menerima kondisi bahwa dia itu di hadapan Allah sama derajatnya. Karena yang membedakan ketakwaannya bukan masalah status sosial atau rasnya atau sukunya atau golongannya. Tapi yang membedakan adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ada kondisi-kondisi yang harus memang dipelajari, disikapi dengan baik.
Maka kadang kalau Allah ingin meninggikan derajatnya seseorang, ya persis kayak pengalamannya penjual es tadi. Dari seorang penjual es, kemudian diangkat menjadi tamu kehormatan di Banser, kemudian diumrohkan. Padahal kalau tidak ada kondisi seperti itu, mungkin ya tidak diumrohkan. Tapi ada pula dengan panggung ambruk, orang-orang yang harusnya tampil, mengisi kondisi, mungkin muhibbinnya atau followernya, atau pencitanya, itu sudah sangat banyak, sehingga apapun yang disampaikan itu ya, terlepas nanti yang mengikuti kondisi itu bersemangat atau tidak, bisa menerima ilmunya atau tidak, yang penting dihadiri oleh orang-orang yang terkenal. Mereka tidak membicarakan tentang mahabbah, mahabbatullah, mahabbatur Rasul, kecintaan Allah dan Rasulnya, kecintaan terhadap bagaimana orang-orang di sekitarnya. Tetapi sudah namanya komersialisasi, ada biaya yang harus dikeluarkan, ada dana yang harus disampaikan, dan seterusnya. Kalau bahasa sekarang namanya ada kiai khos dan ada kiai cash. Inilah yang tentu saja menjadi perhatian kita. Mampukah kita mensikapi fenomena kedua hal ini? Sanggupkah kita untuk bersopan santun terhadap orang yang lebih alim? Karena sebaiknya basyiratus syirri kita, mata hati kita harus betul-betul dibuka. Apakah orang yang kita temui ini alim atau bagaimana derajat di sisi Allah? Jangan hanya berdasar pada status sosial. Mungkin ketika orang dianggap derajatnya tinggi di depan manusia, tapi ternyata rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, orang itu di depan Allah Subhanahu wa taala itu ditinggikan derajatnya. Tapi karena kita memang tidak tahu, sehingga kita merendahkan mereka. Dan kalau memang terjadi seperti itu, kita menjadi orang yang sial, menjadi orang yang rugi, karena memang tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Berarti kita tidak mengkondisikan kehidupan kita dalam ranah yang tepat. Maka dalam hal ini perlu kita pahami sama-sama. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang Nusantara, kita adalah orang Jawa yang beragama Islam. Bukan hanya sekedar orang Islam yang kebetulan tinggal di Pulau Jawa. Intinya adalah mari kita jawani. Kita menjadi orang Jawa yang jiwa kangkat Jawi. Orang yang mempunyai jiwa yang baik. Mempunyai nilai untuk saling menghormati, saling menghargai, hormat kepada yang sepuh, apalagi pada guru-guru kita. Kalau kita diundang pada majelis tertentu, kita harus hormat pada tuan rumah yang mengundang kita. Jangan sampai kita hadir dalam majelis tertentu, kita masih menggunakan sopo siro, sopo ingsun. Siapa Anda, siapa saya. Inilah yang perlu diperhatikan sama-sama, dan mudah-mudahan sedikit hal yang kita sampaikan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pencerahan pada kita, membuka hati kita, membuka mata batin kita, agar kita tahu membedakan atau bisa membedakan mana yang emas, mana yang perak, dan mana yang perunggu. Mana yang bijak dan mana yang mempunyai kondisi yang kurang baik. Mana yang mempunyai jiwa kesatria dan mana yang mempunyai jiwa pecundang. Itu semua bisa kita ketahui ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada kita. Semoga dalam hal ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan sesuatu yang baik, bisa menjalankan perintah Allah, dan bisa tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan saling memperingatkan dalam bidang kesesatan dan kedosaan, supaya kehidupan kita lebih baik dari waktu ke waktu. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga peran serta dari sahabat semua yang telah like, komen, dan share, serta subscribe dalam channel ini, serta membangun channel ini
dan membantu apa saja yang bisa penjenengan bantukan untuk pengembangan dan kebaikan channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik pada kita semua. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.